Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Apriana dengan NIM 230210800005 dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang konsep dasar ilmu pendidikan. Pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya dan menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan syariat dan norma-norma Islam. Kata lain, pendidikan merupakan suatu upaya untuk memanusiakan manusia atau membuat manusia tahu bagaimana sebenarnya manusia itu. Melalui pendidikan, manusia dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik berkembang kemampuannya, pengetahuannya, ataupun mentalnya. Dan materi yang kedua yaitu dasar-dasar pendidikan Islam. Dasar-dasar pendidikan Islam yang pertama yaitu Al-Quran sebagai kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad menjadi sumber utama dan utama. Yang kedua yaitu sunnah Nabi. Seperti yang kita ketahui bahwa sunnah berasal dari semua perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ijtihad, atau yang sering kita dengar dengan perkataan para sahabat. Yang keempat, kemaslahatan masyarakat. Hal ini maslahat adalah membawa manfaat dan menjauhkan mudarat. Yang kelima, nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan sosial. Yang keenam, hasil pemikiran dalam Islam seperti pemikiran filosof, pemikir, pemimpin, dan intelektual muslim. Materi selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah perwujudan nilai-nilai Islami dalam pribadi peserta didik yang diperoleh dari pendidik Muslim melalui proses yang berfokus pada pencapaian hasil yang berkepribadian Islam, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan cakap. Materi selanjutnya yaitu asas dan prinsip pendidikan Islam. Asas merupakan dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas-asas pendidikan disebut usul al-tarbiyah atau dalam bahasa Inggris disebut Foundation of Education, yang diartikan cara untuk memahami pendidikan sebagai disiplin ilmu. Selanjutnya macam-macam asas. Yang pertama, asas tuturi handayani. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Prinsip pendidikan Islam. Prinsip pendidikan Islam adalah suatu dasar atau asas yang dijadikan sebagai landasan dasar dalam membimbing atau mengarahkan para peserta didik dan membentuk kepribadian mereka selaras dengan nilai-nilai yang ada di dalam agama Islam dengan tujuan agar mereka bisa mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, pembinaan dan tanggung jawab pendidikan Islam. Pembinaan. Menurut Sutopo, pembinaan adalah suatu tindakan yang dimaksudkan dalam rangka perbaikan terhadap suatu tindakan yang pernah dilakukan agar menjadi lebih baik, atau sesuatu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu tindakan yang tidak baik agar tidak akan ia lakukan karena sudah adanya pembinaan. Tanggung jawab pendidikan Islam. Yang pertama, tanggung jawab iman. Yang kedua, tanggung jawab akhlak. Tanggung jawab pendidikan jasmani, tanggung jawab pendidikan akal, tanggung jawab pendidikan rohani, dan tanggung jawab pendidikan sosial. Selanjutnya itu adalah alat-alat pendidikan Islam. Alat dalam pendidikan Islam adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mempengaruhi jiwa peserta didik agar dapat menjadi insan yang bertakwa, berakhlak, dan menegakkan kebenaran sesuai dengan ajaran Islam dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai hamba Allah dan juga khalifah di muka bumi. Jenis alat pendidikan Islam ini ada 3. Yang pertama yaitu media visual, media audio, dan media audio visual. Yaitu ada pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik merupakan seorang profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai seorang profesional, maka pendidik merupakan pekerjaan yang dipilih dan ditekuni secara sengaja dan terencana melalui kompetensi tertentu. Profesi ini berkaitan dengan keterampilan pendidik dalam menguasai materi dan keterampilan dalam bidang pekerjaannya.